Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasan al-Basri menjelaskan berkaitan dengan Anil Hasan al-Basri annahu tala hazil ayat. Beliau membaca ayat ini. Ayat yang tadi itu, faqala, beliau berkata, hadza habibullah. Ini adalah kekasih Allah. Hada waliyullah, ini adalah wali Allah. Hada safwatullah, ini adalah pilihan Allah. Hada khairatullah, juga sama, terpilih oleh Allah. Hada ahabba ahlil ardi ilallah, ajaballah fi da'watihi. Ini adalah manusia terpilih di muka bumi, dipilih oleh Allah. Ajaballah fi dakwatihi, selalu mengajak kepada Allah di dalam dakwanya. Wada'an nasa ila ma ajaballahu fihi min dakwatihi, selalu mengajak manusia untuk taat kepada Allah. Wa amila solihan fi ijabatihi, selalu mengajak berbuat amal baik di dalam dakwanya, sambil berkata innani minal muslimin. Disimpulkan hadza khalifatullah, ini adalah wakilnya Allah. Perhatikan, orang yang selalu mengajak kepada Allah siang dan malam, tidak ada hari kecuali ngomong ngerasani tentang Allah, itu termasuk walinya Allah. Jenengan pernah jatuh cinta enggak? Orang itu kalau jatuh cinta kepada seseorang, laki-laki atau perempuan, itu pembicaraannya nggak bisa dibelokkan. Dibelokkan dikit, balik mana? Betul, betul. Orang yang jatuh cinta judi, togel, itu kalau ada kecelakaan, yang dilihat apa? Plat nomor. Ada kucing lugur, ada cecak lugur, langsung pikiran nih nomor. Ngerti maksud saya? Ngerti. Orang yang jatuh cinta kepada Allah, sesuatu yang terjadi mesti dikaitkan. Betul? Betul ya? Itu namanya Habibullah. Apakah kita sudah seperti itu? Apakah ketika celaka dan musibah baru ingat Allah? Kalau uang banyak, masih jauh dengan hadza min fadli rabbi, ini adalah semata-mata karunia Allah. Berarti keterangan ini nyata enggak ini? Hadza habibullah. Jadi tanda bahwa seseorang itu adalah kekasih Allah, selalu ngomong Gusti Allah tok. Dibelokkan itu enggak bisa. Kenapa? Karena Allah sudah di dalam hati. Tapi kalau Allahnya itu baru di lesan, dijak ngerasani, buyar enggak? Buyar. Kalau Allahnya itu di lesan, saya zikir ngantuk, buyar enggak? Buyar itu. Tapi kalau Allahnya itu sudah di hati kayak Gus Dur, walaupun matanya merem, hatinya tetap, kita jangan niru. Saya mau niru Gus Dur, coba motoku merem. Kalau motonya merem, hati ini tambah merem itu. Ya Allah, ya Allah. Sekali lagi saya membaca keterangan ini, Masya Allah, senang sekali. Walaupun kami masih sedikit. Dan kita tetap optimis. Kalau ilmu itu diperdengarkan di telinga kita, dan ilmu itu sudah dibaca oleh kita, berarti kita diizinkan, insya Allah mau dibimbing seperti itu. Ada hadis tadi ya, idza aradallaha khairan aradallahu khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah itu menghendaki hamba itu adalah baik, tandanya adalah akan dipahamkan agama setapak demi setapak. Ayo, digerai dewi-dewi. Saya ini, kita ini termasuk dikehendaki baik enggak?
Tanda dikehendaki baik itu dipahamkan agama. Dipahamkan rahasia dibalik doa wudhu. Dipahamkan waktu-waktu yang itu adalah mustajabah. Yang manusia sering kecolongan, tapi dia itu waspada. Nah kita ini sering waspada apa kecolongan? Mulai takbir sampai salam sering waspada apa kecolongan? Wong mau menit dongo kecolongan, apa mana gak dongo? Ini kan jelas-jelas mesti zikir, tertidur sampai ngiler-ngiler. Ini mesti zikir ini, seperti itu. Ya Allah, subhanallah, luar biasa. Jadi kita tidak boleh main-main dengan panggilan azan. Tidak boleh main-main. Kenapa? Karena itu panggilan yang sangat sempurna. Semoga panggilan kematian kita itu nanti di situ. Mungkin ini menjadi landasan bagi saudara-saudara kita, mungkin dari kalangan NU. Itu kalau sudah di liang lahat biasanya diazani ya. Terlepas daripada pro dan kontra, mungkin ini. Kenapa? Karena panggilan yang paling sempurna. Panggilan yang paling sempurna. Tidak ada perkataan yang paling baik kecuali perkataan yang mengajak kepada Allah dan beramal soleh. Di dalam hadis saya buka di dalam tafsir, amal soleh di situ adalah ternyata sholat antara azan dan iqamah. Berarti sholat apa ini? Qobliyah. Mari kita manfaatkan sebaik-baiknya antara azan dengan iqamah itu zikir, berdoa, madhab. Jangan sampai kita ini termasuk orang yang sering kecolongan. Coba itu, silakan survei dan fakta membuktikan ketika sholat Jum'ah antara dua khutbah itu kan waktu yang mustajabah. Itu kira-kira banyak mana yang turu sama yang itu gara-gara menerapkan ayat ini. Bilal ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Diamlah. Nah ya kan ansit ya ansitu wasma'u, diamlah dan dengarkan. Saking diamnya sampai ya Allah, sampai seperti itu loh. Masya Allah, subhanallah. Jadi doa setelah azan itu subhanallah luar biasa. Kembali Mas Udin, di situ ada kalimat wassolatil qaimah. Tegakkanlah solat itu. Wassolatil qaimah. Ya, sholat itu harus betul-betul ditegakkan setegak-tegaknya. Qodoko matis sholat. Sholat yang tegak itu seperti apa? Nyambung kepada surat Al-Baqarah. Khafidu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min zurriyati. Surat Ibrahim ayat 40 itu loh. Jadikanlah diriku orang yang mendirikan sholat. Di sini kan ada qaimah. Ada qad qamatis sholah, qad qamatis sholah. Ada Rabbi ja'alni muqimas sholati. Sambil dicari sama Mas Udin. Jadikanlah diriku orang yang mendirikan sholat. Wa min dzurriyyati, dan anak cucuku, Rabbana wa taqabbal doa, wahai Tuhan kami kabulkanlah doa kami. Rabbana ghfirli, ampunilah aku. Awas, hati-hati. Hawanya Nabi Ibrahim ini ya. Setelah Idul Adha, hawanya Nabi Ibrahim. Ini doanya Nabi Ibrahim ini. Rabbana ghfirli, ampunilah aku, wali walidaya, dan orang tuaku, walil mu'minina, dan orang mukmin, yauma yakumul hisab, pada hari ditegakkan hisab. Tolong perhatikan pada kata mukima.
Kita biasanya kalau di tanah suci ketemu ustadz, saudara-saudara kita yang mukim di sana. Mukim itu artinya apa? Menetap. Menetap. Kalau lebih daripada 3 hari disebut mukim, menetap. Nah, sholat kita itu sering kali menetap apa melayu-melayu? Pak Fauzi, sholat kita itu loh, sering mukim di hati, apa sering fawailul lil musallin, ngelamun kemana-mana. Jagalah sholatmu dan sholat 5 waktu dan sholat wusta. Kalau wilayah tafsir, banyak pendapat. Yang dimaksud wusta itu ada yang mengatakan asar, ada riwayat yang mengatakan subuh, ada yang duhur dan lain sebagainya. Memang sholat wusta itu sholat yang dirahasiakan Allah. Insya Allah kalau kita menjaga sholat 5 waktu ya otomatis ketemu wusta. Kalau kita pilih-pilih wusta, dawuhnya Gus Baha, Lailatul Qadar itu juga KW-KW-an. Kualitas 1, 2, dan 3. Kalau Lailatul Qadarnya kualitasnya orang awam, itu biasanya hanya malam ganjil. Tidak hanya itu, malam ganjil dipilih mana? Ya, betul. Karena saking milihnya sampai enggak dapat. Kalau ditingkatkan Lailatul Qadarnya orang soleh, yaitu semua Ramadan. Semua Ramadan. Kalau ditingkatkan lebih wali lagi, semua bulan. Kenapa? Karena Lailatul Qadar itu adalah turunnya Al-Quran. Dan Al-Quran itu turun tidak selalu di bulan Ramadan. Kalau kita sifati dengan inna anzalnahu fi lailatul qadr, setiap hati kita itu disentuh oleh Al-Quran, bercucuran air mata, atau yang tidak paham jadi paham, yaitu termasuk bagian daripada Lailatul Qadar. Tiba-tiba ayatnya serupa tapi tidak sama Pak Sigit. Misalnya jenengan sudah mendengar keterangan dari Ustadz banyak tapi biasa-biasa saja, tapi kok malam hari ini kok majleb, ada pemahaman baru, yaitu namanya Lailatul Qadar. Berarti malam hari ini hati kita itu dikehendaki oleh Allah untuk dibasahi, Pak Parman, untuk dipahamkan ayat yang serupa tapi tidak sama. Semakin hati kita bersih, kita kaji ayat yang sama, tapi pemahamannya itu hikmah. Nah, seperti ini, Rabbi ja'alni muqimas sholati. Muqimas sholati kan biasanya hanya sering diartikan jadikanlah kami orang yang mendirikan sholat. Sekarang kita perdalam, sholat kita itu sering menetap di hati, apa baru di akal, apa baru lamunan, Mas Wandi? Nah, padahal nanti amalan yang ditanya oleh Allah adalah sholat. Saya dulu menganggap biasa. Kemarin tiba-tiba ada majleb baru. Ternyata nanti ketika pada hari kiamat kita ditanya, yang jawab itu sholatnya, bukan lisan kita. Jadi sholat yang kita kerjakan di dalam hidup kita itu yang akan menjawab. Semoga paham maksudnya ini. Kalau di dunianya itu tidak sholat, kira-kira sholatnya bisa menjawab? Gak bisa. Contoh lagi, kalau di dalam hidupnya itu tidak pernah sholawat, tidak tunduk dan patuh kepada Rasulullah, tiba-tiba nanti ngaku-ngaku umatnya Rasulullah ketemu biro. Harus ada channel yang menyambungkan antara jiwanya dengan jiwanya Rasulullah. Bisa jadi
channel sholawat, bisa jadi channel anak yatim, bisa jadi channel memakmurkan masjid. Paham maksudnya ini? Channel amalan-amalan solihah yang menjadikan kita itu nanti diakui umatnya Rasulullah. Kalau di dalam hidup kita sholatnya itu biasa-biasa saja, berarti nanti di akhirat ya biasa-biasa saja. Ingat bahwa nanti yang menjawab itu sholat kita. Sholat kita. Berarti sholat kita itu menjadi saksi diri kita. Kalau begitu apakah kita masih main-main? Hah? Lagi-lagi hadis ini sering kita dengar. Bahwa pertama kali inna awwala ma yus'alu anhul abdu yaumal qiyamati min amalihi sholatuhu. Sesungguhnya pertama kali yang ditanya dari hamba pada hari kiamat, dari amal-amalnya yaitu sholat. Hadis ini kan populer ya, populer. Supaya majab lagi, yang jawab itu nanti sholatnya. Kalau di dalam diri kita itu tidak ada sholat, apakah bisa menjawab? Kalau begitu, sholat itu hidup. Sholat itu hidup. Lihat, sholat itu nanti akan menjadi saksi. Kalau sholat kita itu betul-betul inna sholati wa nusuki, dan kita itu kalau sholat betul-betul mati-matian, semoga nggak kebalik loh ya, semoga nggak kebalik. Saya sholat sudah mahir Ustaz, kalau mati-matian, maksudnya apa? Ngantuk. Belajarnya sholat itu betul-betul belajar sampai mati. Ya. Berarti nanti sholat itu di hadapan Allah juga membela mati-matian. Semoga lebih paham lagi Pak Fauzi. Subhanallah. Semoga salawat kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.